Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling suka ketika ada ceramah-ceramah dari ustadz yang membongkar kelompok-kelompok yang berbahaya bagi umat Islam. Ya. Dan ini ada satu ustadz, namanya Rahmat Baikuni, yang membongkar kelompok-kelompok yang berbahaya bagi umat Islam. Ya. Dan nanti akan kita buka fakta, siapa kelompok yang dimaksud oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang ilmunya sangat tinggi ini. Ya. Kita lihat dulu video dari Ustadz Rahmat Baikuni. Akan keluar dari umatku di akhir zaman sekelompok orang yang kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Hebat solat mereka. Kalian tidak akan merasa solat kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan solat mereka. Ya. Wa takiruna qira'atakum ma qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Wa takiruna 'amalakum ma 'amalihim. Kalian akan meremehkan amal perbuatan kalian dibandingkan amal perbuatan mereka. Kagum luar biasa kalian. Kagum luar biasa. Apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Allahu akbar. Apabila anak panah lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya, balik lagi tidak? Enggak. Begitulah mereka keluarnya dari Islam tidak balik lagi. Saksinya hari ini Palestina dibantai habis. Ada mereka bersuara? Ada mereka membela? Tidak, karena mereka sekali lagi diciptakan oleh orang yang membantai Palestina. Demi Allah, Allah buktikan kebenarannya hari ini. Allahu akbar. Ini saya sampaikan di Madinah, Bapak Ibu. Mereka menantang saya di Madinah. Saya katakan, Ustaz, katakan saya di pintu 26. Saya tunggu 3 hari, saya tunggu mereka di Madinah. Tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di media seolah-olah mereka paling hebat dan berani menganggap meremehkan nyawa kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tegakkan mahkamah-Mu, keadilan-Mu di hadapan aku dan mereka. Saya tuntut mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jangan silau kepada mereka, hati-hati. Bid'ah mereka dalam akidah yang bisa membatalkan akidah mereka. Buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka loyal kepada pemimpin yang memerangi Quran dan Sunnah, tapi mereka kufur kepada kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Jangan silau kepada mereka. Dan munculnya mereka tanda kiamat telah dekat. Mana orangnya? Ini ya Rasulullah. Tuh, haladhi yusalli, orang yang sedang salat. Hebat kan ya Rasulullah? Hah? Ini orangnya. Hah? Allah. Innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan sedikit pun pada orang ini. Yang aku melihat bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur, terpecah belah karena perbuatan orang seperti mereka. Terbukti kan? Mereka memecah belah umat Islam. Mereka datang lalu banyak kuat ambil alih masjid dari kita. Betul? Itu perbuatan mereka. Tidak sadar kalau mereka diciptakan Yahudi, Bapak Ibu, untuk memecah belah Islam. Kesaksian Muslim Gaza kepada saya, mereka diciptakan Yahudi untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Hebat kan? Menciptakan gerakan seolah-olah ada sana. Itu saking dahsyat prestise berjuang di akhir zaman. Bukan saja nama baik para reputasi para nabi dan rasul Allah yang dipertaruhkan, bukan saja nama baik Rasulullah yang dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan oleh jihadnya umat akhir zaman adalah nama baik Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah langsung sang kampion kesesatan, dua makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Allahu akbar. Dan di mana battlegroundnya? Di mana kita akan menghadapi mereka? Di Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya, jika Palestina berdarah-darah dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, itu pertanda pertarungan yang sesungguhnya antara hak dan batil telah sampai pada babak final, dan tidak ada lagi babak ini kecuali ini yang terakhir. Allahu Akbar. Inilah arti Palestina dan akhir zaman. Allah. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni tentang ciri-ciri kelompok yang sangat berbahaya bagi umat Islam itu. Yang pertama, sholat mereka itu luar biasa. Kalau kita melihat sholat mereka, kita akan terkagum-kagum. Dan kita pasti akan meremehkan sholat kita. Karena sholat mereka luar biasa. Mungkin nggak ada yang bisa menyaingi sholat mereka seperti apa. Kemudian bacaan Al-Quran. Ya.
Bacaan Al-Quran mereka luar biasa. Kalau kita melihat bacaan Al-Quran mereka, kita akan meremehkan bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian mereka begitu mudah menghalalkan darah orang yang tidak mengikuti mereka, yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian yang terakhir, mereka merebut masjid-masjid milik kaum muslimin. Ya, sekarang kita bongkar siapa orang atau kelompok yang dimaksud oleh Ustadz Rahmat Baikuni tersebut. Ya, ini kelompoknya. Ada orang yang bercerita tentang sholat mereka. Sholat mereka luar biasa. Ya, sholat orang-orang dari kalangan mereka luar biasa. Bahkan diceritakan ada orang yang mau buka toko pagi hari. Ya, ketika toko sudah dibuka, kemudian dia tutup pintunya dengan tirai. Dia tutup dengan tirai, kemudian dia mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat berapa rakaat? 300 rakaat. Sebelum buka toko. Coba kita lihat videonya. Saat buka toko, dia gelar sejadah. Sebelum dia buka toko udah dibuka, ditutup dengan tirai, dengan hordeng, dia gelar sejadah, dia sholat sunnah. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. 300. Habis itu baru dia buka tirainya, ayo siapa yang mau beli? Baru dia jualan. Ini tokonya orang dulu, belum masjidnya. Ini tokonya orang dulu. Loh, kok bisa dia sholat ratusan rakaat? Ini sholat 1000 rakaat. Soalnya mereka nggak scrolling handphone. Soalnya mereka nggak sibuk baca komentar netizen. Soalnya mereka nggak sibuk komentarin orang. 300 rakaat pagi sebelum buka toko. Sholat 300 rakaat. Kalau kita membandingkan sholat kita, ya nggak ada apa-apanya. Para imam saja ya, mengatakan bahwa batasan sholat duha itu ada yang 8, ya, maksimal ada yang 12. Nggak boleh lebih. Sholat duha. Kemudian ini sholatnya 300 rakaat sebelum buka toko. Tinggal hitung saja, 1 rakaatnya 1 menit. Ya, berapa jam dia sholat sebelum buka toko. Kan luar biasa sholat mereka. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan ada yang saking hebatnya sholat mereka. Ini sampai Nabi saja nggak pernah mengalami sholat dengan seperti apa yang dialami oleh mereka. Mereka ini saking merasakan nikmatnya sholat, bisa sampai keluar mani. Coba lihat videonya. Nikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani. Takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Hebat kan? Nabi, para sahabat, para ulama nggak pernah merasakan kenikmatan sholat sampai keluar mani. Coba bandingkan sholat para ulama, apalagi sholatnya kita. Nggak mungkin kita saking merasakan nikmatnya sholat keluar mani, itu nggak mungkin gitu loh. Ini kan hebat. Jadi ini salah satu ciri kelompok yang disebutkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Kalau kita melihat sholat mereka, sholat kita nggak ada apa-apanya. Belum lagi, ya kalau kita mau bongkar semua, ini banyak sekali video-video yang menunjukkan sholat mereka itu luar biasa. 1 rakaat khatam Al-Quran. 1 rakaat khatam Al-Quran mereka. Bisa kamu mengikuti amalannya Mugaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Ayul itu semua itu rongseng kalau kata orang Belanda, ya enggak? Coba ya, umur 7 tahun 1 rakaat sholat khatam Al-Quran. Hebat kan? Hebat. Kalau kita membandingkan sholat kita dengan sholat mereka, sholat kita nggak ada apa-apanya sudah. Sebelum buka toko, pagi-pagi sholat 300 rakaat. Siapa yang mampu? Kecuali mereka. Ya. Kemudian saking nikmatnya sholat mereka sampai keluar mani. Ini lagi 1 rakaat khatam Al-Quran. Anak usia 7 tahun. Hebat mereka. Kalau kita membandingkan sholat kita dengan sholat mereka, nggak ada apa-apanya. Kita akan meremehkan sholat kita. Tuh, cirinya jelas. Ya, sudah terbongkar. Ada di kelompok ini.
Kemudian bacaan Al-Quran mereka juga hebat, luar biasa. Ya. Ada bacaan Al-Quran mereka yang satu hari itu bisa khatam 360.000 kali. Di antara keramatipun guru Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000. 360.000 kali. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling guru pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Satu hari khatam 360.000 kali. Silakan dirinci. Dalam 1 menit khatam Al-Quran. Hebat kan? Hebat. Kita nggak ada yang bisa seperti itu. Belum lagi mereka ini sampai di dalam kamar mandi pun khatam Al-Quran. Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau dikatakan khatam Al-Quran berapa kali itu, berapa ratus itu di kamar mandi. Di kamar mandi khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ya, ratusan kali di dalam kamar mandi. Luar binasa ya, nggak ada yang bisa menyaingi mereka, nggak ada. Sholat mereka, bacaan Al-Quran mereka, nggak ada yang bisa nyaingi, nggak ada ya. Kemudian ya, ciri berikutnya ya, katanya mereka begitu mudah menghalalkan darah. Coba lihat ini. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada pernah adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ada Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Jelas ya? Ini ciri yang disebutkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Begitu mudah menghalalkan darah. Meskipun sesama muslim. Ya. Kemudian yang terakhir, cirinya mereka merebut masjid. Coba kita lihat siapa yang merebut masjid. Warga menyesalkan Masjid Al-Ghafur di Karanglo, Waru, Kecamatan Bagi, Sukoharjo tersebut dikelola oleh salah satu ormas. Mereka pun menggelar aksi menuntut pengelolaan tersebut dikembalikan ke mereka. Aksi berlangsung sepanjang jalan menuju masjid. Mereka membentangkan berbagai poster berisi tuntutan agar masjid dikelola oleh warga. Aksi tersebut dihadiri Kepala Desa Waru, tokoh agama, pemuda dan ibu-ibu jamaah, serta Sunardi siswa di Harjo yang mewakafkan tanahnya untuk pendirian masjid. Kepala Desa Waru, Pardijo, mengatakan pemerintah desa akan memfasilitasi aspirasi untuk menjadi hak warga. Dia mengangkat sendiri, tidak mau musyawarah dengan masyarakat yang diwakafkan itu. Kehendak dari sini kan untuk masyarakat, bukan untuk individu organisasi. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan nanti bisa kembali ke warga itu aja. Sementara itu, kuasa hukum pewakaf atau wakif menjelaskan duduk perkara pengelolaan masjid yang dibangun tahun 2019 tersebut. Ini adalah kegiatannya warga. Kebetulan saya diundang karena saya kuasa hukum dari wakif, dan wakif didukung cukup banyak oleh warga hari ini ya. Karena itu yang kedua, dalam kaitan kuasa hukum kepada kami melakukan gugatan wakaf, sengketa wakaf di Pengadilan Agama Sukoharjo. Mediasi tidak terjadi, kemudian dilanjut presiden pokok materi. Sekarang sedang proses Jawa Timur. Tanggal 24 nanti. Kuasa hukum menilai permasalahan muncul saat tahap legalitas wakaf. Menurut mereka, saat ikrar wakaf pertama tidak tercantum nama ormas, namun sertifikat wakaf muncul nama ormas. Rizky Budi Pratama, RBTV. Jelas ya siapa yang ngerebut masjid? Kalau belum jelas, silakan lihat videonya pelan-pelan. Ya, di sana ada logo ormasnya, ada tulisan ormasnya. Masyarakat wakaf tanah tadinya nggak ada nama ormas, tiba-tiba sertifikatnya ada nama ormas. Masyarakat nggak pengen masjid itu ya jadi milik satu ormas. Maunya masjid itu ya punya masyarakat, tapi ternyata jadi punya ormas. Warga sampai demo. Ya, jadi cukup jelas. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni, ya, kelompok-kelompok yang berbahaya tadi, itu semuanya
sudah kita bongkar siapa-siapa pelakunya. Dari mulai sholat mereka yang luar biasa, bacaan Al-Quran mereka luar biasa, kemudian mereka mudah menghalalkan darah, kemudian merebut masjid. Semuanya sudah jelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.